Baik, terima kasih. Pertama-tama disampaikan puji syukur karena kita semua dalam keadaan sehat, semua berkat anugerah Tuhan. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya agak kami memiliki alasan tertentu kenapa kami membuka tempat makan atau boleh dikatakan restoran, walaupun masuk dalam taraf kecil-kecilan. Yang pasti motivasi kami adalah untuk pertama menambah penghasilan selain usaha kos-kosan dan usaha warung dan lainnya. Usaha rumah makan ini memang kami siapkan, target kami, sasaran kami adalah untuk warga di sekitar, bahkan yang teristimewa anak-anak kos kami yang tinggal di sini. Daripada mereka harus cari rumah makan jauh-jauh, mending mereka mengambil waktu untuk langsung ke rumah makan kita, karena rumah makan kita sudah menyiapkan fasilitas kiris dan mempermudah anak-anak kita ataupun yang calon pelanggan yang lain untuk melakukan transaksi. Dan rumah makan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun sejak bulan Februari 2025, hampir 1 tahun. Iya, untuk pertanyaan yang kedua ini jawabannya sebenarnya simpel ya, karena kualitas makanan itu menentukan calon pelanggan agar mereka bisa bertahan menjadi pelanggan kami. Dan memang itu sasaran kita juga adalah kualitas makanan. Kita harus menjaga higienis resto kita, kemudian bahan-bahan makanan juga harus segar, harus tetap segar, dan selalu menjaga kebersihan. Makanan segar, kebersihan, yang ketiga adalah pelayanan. Baik, untuk inovasi yang sedang kami kembangkan adalah membuka cabang di beberapa tempat atau beberapa lokasi. Memang untuk saat ini 1 tahun sudah berjalan ini, kurang lebih 1 tahun berjalan ini pertanyaan yang sangat bagus. Usaha itu akan berkembang ketika kita coba membuka cabang atau perwakilan, paling tidak seperti itu. Kami sudah membuka 1 cabang di Tondano dan melihat prospek ataupun potensi di sana itu lumayan besar, sehingga langkah yang paling tepat untuk mengembangkan satu usaha adalah membuka perwakilan atau usaha cabang yang ada di daerah-daerah tertentu. Tetapi dengan syarat kita harus melihat pangsa pasarnya seperti apa. Kalau mereka memang sangat membutuhkan itu, kita akan bertahan di situ dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi kalau misalkan itu tidak membawa prospek yang baik untuk usaha kita, mungkin kita akan expand ke daerah yang lain. Dalam setiap usaha pasti ada tantangan. Apakah tantangan itu berskala kecil, menengah atau besar? Sering kita temui tantangan. Itu tantangan yang kita dapati, tantangan atau challenge itu adalah kita menghadapi klien itu atau customer selalu komplain dengan cara penyajian. Nah, hal-hal seperti itu harus kami revisi kembali, kami evaluasi kembali agar supaya tidak terulang pada customer yang lain, sehingga restoran kita atau usaha kita khususnya di bidang kuliner itu tetap terjaga dengan baik. Kiat-kiat yang harus kita lakukan adalah sebanyak review yang kita terima, apalagi kita basicnya ke online kan. Online itu kan mereka review sejenis makanan yang mungkin tidak sesuai dengan orderan mereka, itu pasti akan ada komplain-komplain atau kritik-kritik. Nah, tantangan-tantangan seperti harus kita cepat benahi agar supaya tidak terjadi lagi kepada customer-customer yang